Tuhan, bukalah bibirku, agar mulutku memberitakan kemuliaan-Mu. Ya Allah, ingatlah aku sesuai dengan anugerah-Mu. Tuhan, dengarkanlah aku sesuai dengan pertolongan-Mu yang penuh dengan kesetiaan. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan dari kekal hingga kekal. Amin. Haleluya. Bilangan 6 ayat 24-26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kasih Tuhan, tentunya kita semua ingin hidup kita diberkati. Dan mungkin dalam setiap doa, bahkan permohonan kita kepada Tuhan, kita selalu pasti meminta, Tuhan berkatilah kami. Bapak Ibu, ada kabar gembira bagi kita. Dan ini yang sedang kita rayakan di masa ini, yaitu masa Epifani. Masa Allah menyatakan dirinya lewat Kristus Yesus, dan Yesus Kristus itu sendiri dinyatakan kepada seluruh dunia. Dan Bapak Ibu, apa yang mau dinyatakan? Bahwa Allah sendiri memang berkenan mau memberkati seluruh umat manusia. Nah, renungan kita hari ini adalah ucapan berkat yang harus diucapkan oleh imam. Imam yang dikhususkan bagi Allah. Kehidupan mereka dikhususkan bagi Allah dan dianggap sebagai nazir Allah. Nah, ucapan berkat ini mari kita telusuri. Mungkin setiap minggu, kalau kita yang gereja di AKBP, ucapan imam untuk berkat ini selalu disampaikan kepada seluruh umat. Mari kita lihat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kata memberkati itu berkaitan dengan lutut. Artinya kalau memberkati berarti memberikan sesuatu yang baik, seperti hadiahkah itu atau hal yang baik, tapi dengan cara memberikan dengan cara berlutut. Bapak Ibu, ketika imam mengatakan Tuhan memberkati engkau, sebenarnya ada permohonan mengundang Tuhan untuk memberikan apa yang baik buat kita. Tetapi caranya Tuhan melayani kita. Dan inilah yang dinyatakan lewat Kristus Yesus Tuhan kita, bukan? Bukankah Dia datang dan Dia melayani kita terlebih dahulu? Bahkan mengajarkan kita mengasihi dengan cara Dia melayani kita terlebih dahulu. Selain itu disebutkan melindungi engkau, berarti menjauhkan kita dari hal-hal yang negatif. Baik malapetaka kah itu, baik bala kah itu. Allah memberikan yang baik dan juga menjaga kehidupan kita. Lalu dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Wajah yang bersinar itu digambarkan dengan orang yang berseri-seri. Kalau orang yang berseri-seri tentu kelihatan wajahnya bersinar. Artinya Tuhan akan berkenan kepadamu, Tuhan senang kepadamu. Dan oleh karena itu Dia akan memberikan kasih-Nya kepadamu. Sungguh ini berkat yang luar biasa, bukan? Lalu dikatakan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Tuhan memantau. Siapa seperti kita ini orang penting. Biasanya kalau di panggung, itu ada spotlight yang disinari khusus orang yang penting itu. Dan seperti itulah. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom atau damai sejahtera. Cuma yang dikasih Tuhan. Berkat Tuhan penting buat kita. Bukan karena kita pantas diberkati ternyata, bukan. Tetapi karena Tuhan rela dengan kasih-Nya, Dia mau memberkati kita. Dan itu sudah dinyatakan dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah yang hadir, yang Immanuel, yang menjadi manusia untuk menjadi korban tebusan buat kita.
Bukankah Allah melayani dan memberkati kita? Sehingga jangan batasi berkat itu kita ukur hanya lewat materi. Seolah-olah kehidupan yang diberkati itu kalau setiap bulan bisa ganti mobil, atau setiap hari kapan mau liburan bisa liburan toh, gitu. Enggak. Berkat bukan diukur dari hal materi, tetapi lebih dari situ. Kehidupan yang berbahagia bukan soal materi toh, itu hanya pelengkap. Oleh karena itu, di tengah zaman yang sekarang ini, seolah-olah ukuran kesuksesan diukur dengan kekayaan, kemudahan, dan segala sesuatu fasilitas. Bapak Ibu cuma dikasih Tuhan. Ukuran berkat sesungguhnya ketika Tuhan berkenan buat kita. Dan ketika Tuhan memberi kita hidup yang penuh kebahagiaan di dalam hadirat-Nya. Itulah tujuannya mengapa Allah mau hadir buat kita lewat Kristus Yesus Tuhan. Artinya, engkau diberkati Tuhan. Kita orang-orang yang diberkati. Sehingga dalam menjalani kehidupan kita, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap teguh dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita selalu. Tuhan menyinari kita. Tuhan bahkan melindungi kita. Bukan berarti ketika datang sakit penyakit Tuhan tidak memberkati kita lagi. Bukan. Atau ketika kita mengalami kesusahan, bukan berarti Tuhan tidak menyertai kita. Tetapi sebagaimana Dia gembala yang baik, bukankah dalam segala situasi, penyertaannya, pertolongannya akan selalu nyata buat kita, karena kita dikasih oleh Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang kasih Tuhan, mari tetap teguh, dan tetap memuliakan Tuhan, merayakan terang yang Tuhan nyatakan buat kita. Dan terang itu adalah Kristus Yesus yang telah hadir buat kita. Tuhan memberkati.